Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 16 Januari 2025. Sari berita penting. Pelaku pengeroyokan pensiunan Polri di Desa Dusun Mudo diringkus polisi. Satu masih DPO. Berita kedua, dam truk adu kambing dengan NMAX di Sarulangun. Berita ketiga, 103 kasus PMK ditemukan pada 12 daerah di Sumatera Barat dari November 2024 hingga 12 Januari 2025. Berita selengkapnya. Satu pelaku pengeroyokan pensiunan Polri atau polisi warga Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Tanjung Jabung Barat bernama Dodi berumur 25 tahun berhasil diringkus kepolisian sektor Merlung, Polres Tanjung Jabung Barat. Sementara satu pelaku lainnya bernama Rian berumur 23 tahun masih masuk dalam daftar pencarian orang DPO alias buron. Insiden pengeroyokan dilakukan oleh kakak adik Rian berumur 23 tahun dan Dodi berumur 25 tahun warga desa Dusun Mudo terhadap Ruslan Usman, seorang pensiunan Polri ini dengan melakukan pembacokan terhadap korban yang berakibat pada tangan kiri dan kanan korban mengalami luka. Insiden ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 lalu sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Di kilometer 104 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, di mana selama ini kedua terduga pelaku masuk daftar pencarian orang alias buron. Pasca kejadian, selama ini kedua pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO alias buron, ungkap Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki melalui Kapolsek Merlung AKP Agung Heru Wibowo pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Awal kejadian BPR AKP Agung Minggu 16 Juni 2022 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Timur kilometer 91 RT 8 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Tanjung Jabung Barat. Pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban saat korban dan istri singgah di desa rumah kontrakan miliknya ingin mengambil buah kelapa. Saat singgah tiba-tiba datang pelaku Rian dan Dedi dengan bawa parang dan istri korban menanyakan mau bantu Udo ngambil kelapa yo, dan langsung dijawab pelaku Dodi, "Dah, aku nak bunuh Udo. Lan dia yang bunuh bapak aku, Bunta," ungkap Kapolsek menuturkan kejadian menirukan pelaku. Personil Polsek Merlung amankan Dodi pelaku pengeroyokan. Di saat yang bersamaan pelaku Dodi dan Rian langsung mengejar korban. Dodi pada saat kejadian mengayunkan parang yang ada di tangannya ke arah korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan. Tidak hanya sampai di situ, pelaku Rian juga mengayunkan parang yang ada di tangannya ke arah korban dan oleh korban ditangkap dengan tangan kiri. Akibat dari serangan kedua pelaku dengan menggunakan parang ini, korban mengalami luka pada tangan kanan dan tangan kiri. BPR Kapolsek Merlung. Korban yang mendapatkan serangan dari kedua pelaku berlari menghindar dan pelaku tetap mengejar korban yang menyelamatkan diri menggunakan mobil pribadi miliknya. Pelaku sebut Kapolsek sempat ditenangkan oleh istri korban dengan berkata, bukan Udo, Landa yang bunuh bapak kau." Yang dijawab oleh Dodi, "Dia yang bunuh bapak aku sampai mati, dia juga harus mati." Setelah itu pelaku Dodi kembali hendak mengejar korban, dan atas kejadian tersebut istri korban melapor ke Mapolsek Merlung, ungkap Kapolsek. Pasca kejadian tersebut, Senin 13 Januari 2025, personil Polsek Merlung mengetahui keberadaan Dodi sekitar pukul 17:00 Indonesia Barat. Kanit Reskrim bersama personil Polsek Merlung melakukan penangkapan terhadap Dodi.
Pada saat diamankan, pelaku Dodi mencoba melakukan perlawanan, berusaha mengambil sebilah senjata tajam juga jenis samurai yang berada di dekat pelaku, katanya. Tetapi karena polisi lebih sigap, pelaku berhasil diamankan. Berikut barang bukti senjata tajam jenis samurai, tambah Kapolsek. Sumber berita Lintas Tunggal. Berita kedua, satu orang pemotor meninggal dunia usai ditabrak dam truk. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Kabupaten Sarulangun, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Limbur, Tembesi, Kecamatan Batin 8. Kecelakaan di Kabupaten Sarulangun terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan di Kabupaten Sarulangun ini, satu unit mobil dump truck Mitsubishi dengan nomor polisi BH8797KM warna kuning menabrak satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa plat kendaraan bermotor. Atas kejadian ini, pengemudi sepeda motor Yamaha NMAX bernama Riki Akbar berumur 35 tahun, warga Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarulangun meninggal dunia. Informasi yang diperoleh pada hari naas tersebut, EP berumur 19 tahun, warga desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, mengendarai dump truck dari arah Merangin menuju ke arah Sarulangun. Sementara korban Riki mengendarai motornya dengan arah sebaliknya atau berlawanan dari arah Sarulangun menuju ke arah Merangin. Saat ini di lokasi kejadian, tiba-tiba dump truck itu mengambil jalur sepeda motor atau kanan. Saat tersadar, sopir berusaha banting setir ke kanan, namun tidak dapat sehingga terjadi tabrakan adu kambing. Akibatnya Riki meninggal dunia, sementara kondisi sepeda motornya rusak berat. Dump truck sendiri terperosok ke sebelah kanan jalan. Personil langsung turun ke lokasi begitu mendapat laporan Kasat Lantas Polres Sarulangun AKP Rio Siregar saat dikonfirmasi. Untuk menyangkut mobil dump truck yang terperosok, dibutuhkan 2 mobil towing untuk menariknya keluar. Sopir dump truck sudah diamankan, kata AKP Rio. Dari pengakuan sopir, kata dia, ada indikasi bahwa dia mengantuk saat mengendarai dump truck tersebut. Kedua kendaraan sudah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Sarulangun, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di PKH Sumatera Barat mencatat sebanyak 12 daerah di Sumatera Barat terpapar penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Sukarli, mengungkapkan bahwa tercatat ada sebanyak 103 kasus PMK yang terjadi di 12 daerah di Sumatera Barat dalam rentang waktu 1 November 2024 hingga 12 Januari 2025. 12 daerah yang terpapar antara lain Kabupaten Agam, Dharmasraya, Pasaman, 12 daerah yang terpapar antara lain Kabupaten Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solo Selatan, Tanah Datar, serta Kota Pariaman dan Payakumbuh, kata Sukarli, Rabu 15 Januari 2025. Sebanyak 103 kasus ditemukan, 770 ekor sapi sakit dan sebanyak 142 ekor dinyatakan sembuh, ungkap Sukarli. Sukarli menambahkan pada November 2024 ditemukan 41 kasus dan Desember 2025 33 kasus. Kasus tersebut kembali sembuh setelah diobati. Sementara pada Januari 2025 kembali ditemukan sebanyak 29 kasus. Jadi totalnya 103 kasus, tambah Sukarli. Kendati demikian, Sukarli menyebut telah mengantisipasi lonjakan PMK pada hewan dengan cara penutupan jalur pengeluaran ternak atau penjualan dan pasar ternak. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan vaksinasi untuk ternak yang sehat. Sementara untuk ternak yang sudah terpapar dan menunjukkan gejala klinis, dilakukan pengobatan seperti pemberian vitamin dan antibiotik. Ia melanjutkan bahwa saat ini DLKH telah menerima vaksin sebanyak 20.000 dosis yang akan didistribusikan untuk 12 daerah yang terpapar di Sumatera Barat.
Kemarin baru datang vaksin 20.000 dosis. Dan tadi sudah rakor dengan kabupaten kota untuk rencana didistribusikan, jelasnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.